wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Furqon yang saya hormati. Tidak henti-hentinya saya mengajak, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman. Sehingga dengan nikmat iman itulah kita dapat menunjukkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah sebagai tanda syukur kita dengan memaksimalkan seluruh anggota tubuh yang kita miliki di samping nikmat-nikmat lain. Hanya semata-mata untuk melakukan amal kebajikan, amal soleh dengan satu tujuan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ridhonya itulah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ampunannya. Dan harapan mudah-mudahan hidup kita akan mendapatkan suatu kebaikan di dunia dan di akhirat terutama, yang merupakan kehidupan yang terakhir, yang tiada batas, kekal abadi. Dan di sana manusia yang beriman sudah tidak perlu berkarya lagi, tapi mendapatkan nikmat yang sangat besar. Sampai-sampai Allah menyampaikan dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Tapi ternyata banyak manusia yang berdusta atas nikmat Allah. Sebaliknya para jin lebih banyak bersyukur dan merespon ayat ini dengan mereka mengatakan bahwa tidak ada satupun nikmat engkau ya Allah yang aku dustakan. Harusnya apa yang diucapkan oleh para jin ini menjadi pemikiran kita dan kesadaran kita kepada Allah, bahwa Allah telah berbuat baik, sayang kepada kita sebagai manusia. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Semoga seluruh kaum muslimin dan muslimat akan mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu hak
bagi Rasulullah untuk memintakan maaf dan ampunan bagi hamba-hamba Allah yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan diikuti dengan amal-amal soleh. Sehingga Allah berkenan menerima permohonan Rasulullah dan kaumnya dimasukkan ke dalam surga, tempat yang belum terlihat, belum bisa dirasakan oleh siapapun, tapi pasti adanya, yang dilupakan oleh kebanyakan manusia dan jin. Mudah-mudahan bacaan sholawat yang kita lantunkan dalam sholat maupun di luar sholat akan Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah dan diampuni Allah, mudah-mudahan marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan semakin bertambahnya umur. Sedang kematian menghadang kita, kita tidak tahu kapan kematian itu akan kita jumpai. Sungguh sangat bijak, sungguh sangat cerdas orang-orang yang senantiasa memperhatikan kapan kematian pada dirinya akan terjadi, sehingga mempersiapkan amal-amal soleh sekecil apapun yang mungkin orang lain tidak memandang nilai amal ibadah itu, tetapi Allah memandangnya. Yang dilakukan sejak kita bangun tidur sampai menuju tidur lagi dan kembali di antara malam-malam yang sunyi, di mana orang-orang yang beriman bersujud bersimpul di hadapan Allah untuk melaksanakan sholat tahajud dan witir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kajian kita berjudul kasih sayang kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Judul ini sengaja kita bahas agar kita termotivasi untuk menjadi hamba-hamba Allah seperti mereka yang pasti dijamin surga. Tidak seperti kehidupan manusia yang lain yang masih dalam teka-teki, kecuali orang-orang yang beriman dan menjadikan para nabi dan para rasul dan para sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor sebagai teladan, contoh dalam menghadapi perjalanan hidup dalam segala aspek kehidupan, baik senang maupun susah. Judul ini sengaja saya tampilkan karena hampir 1 bulan ini terjadi sesuatu peristiwa yang cukup menggemparkan, cukup menjadi keprihatinan, tidak hanya satu kelompok orang tapi bahkan bersifat nasional, dan menjadi introspeksi bagi setiap orang, kelompok masyarakat maupun pemerintah sendiri. Karena kejadian itu sangat memilukan yang harusnya tidak terjadi di negara yang dilimpahkan oleh Allah dengan segala kenikmatan untuk bisa dinikmati oleh setiap orang yang hidup di bumi pertiwi ini. Hasil-hasil dari daratan maupun lautan, termasuk hasil-hasil yang Allah tumbuhkan di pegunungan-pegunungan, semua sudah mencukupi. Tetapi terjadi suatu peristiwa yang mengerikan, menyedihkan, menyentuh hati bagi orang-orang yang beriman
bertakwa kepada Allah yang punya belas kasih. Apa kejadian itu? Kejadian pertama adalah meninggalnya seorang bocah berumur 10 tahun, masih siswa SD kelas 4, yaitu anak ini terpaksa dan terpaksa begitu menghadapi getirnya kehidupan, perihnya kehidupan, susahnya kehidupan, yang seakan-akan tidak punya harapan, tidak punya asa untuk bisa hidup seperti anak-anak yang lain. Dia lakukan bunuh diri. Anak kecil yang sebenarnya masih punya kesempatan untuk memetik buah rezeki yang penuh kenikmatan di surga, tetapi harus terpaksa menghadapi kematian yang mengerikan. Bunuh diri yang dalam Islam termasuk perbuatan yang tidak baik. Bahkan diusahakan jangan sampai terjadi. Setiap orang pun, satu orang pun melakukan bunuh diri. Tetapi itulah yang terjadi. Kenapa? Kehidupan yang sangat miskin. Dia harus terpaksa hidup dengan neneknya yang sangat miskin, hidup di rumah yang sangat sempit, kecil, reot. Tak patut ditempati oleh orang-orang yang dimana Allah gelar kekayaan alam bagi bangsa Indonesia. Bahkan kalau kita tafsirkan ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikam tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan. Itulah negeri Indonesia, surga dunia. Tetapi anak-anak kecil belum bisa menikmati, termasuk budak-budak dan masih jutaan. Satu, karena hanya gara-gara. Saya tanya Bapak, sekarang apa yang ada di rumah? Berapa uangnya? Berapa simpanan uang Bapak, simpanan Ibu? Di bank atau di pos itu? Mungkin lebih cukup untuk makan berbulan-bulan, walaupun enggak bekerja. Apalagi yang pensiunan, seperti saya termasuknya. Tetapi anak ini terpaksa mengakhiri hidupnya dengan mengatakan dalam sebuah surat yang disampaikan pada ibunya, jangan kau tangisi kepergianku, wahai ibu. Sungguh memilukan, jangan kau tangisi, jangan kau sedihkan kepergianku, ternyata pergi untuk selama-lamanya. Hanya gara-gara beberapa hari sebelumnya dia minta kepada ibunya uang untuk membeli alat-alat tulis. Membeli alat-alat tulis yang seharganya 10.000. Tetapi ternyata ibunya, neneknya nggak mampu memberikan karena memang tidak ada. Coba, kalau itu terjadi pada kita, betapa luka hati kita, betapa sedihnya kita, betapa banyaknya air mata yang harus kita teteskan dengan kepergian orang yang kita cintai, kita sayangi, yang sebenarnya menjadi harapan sebagai anak yang soleh atau solihah. Pertama. Yang kedua, juga masih anak sekolah, anak perempuan. Terpaksa menjajakan tisu bersama adiknya di pinggir jalan. Hanya untuk membeli beras untuk makan. Bahkan sebelum
ajalnya menjemput, dia mengatakan kepada ibunya, mudah-mudahan Bu, nanti saya bisa memberikan ibu untuk membeli beras. Anak kecil umur hampir juga 10 tahun berjualan tisu untuk menjadikan tulang punggung keluarganya yang hidup dalam keadaan kesulitan ekonomi. Memang sulit. Terpaksa harus berhadapan maut, tertabrak oleh kendaraan beroda besar. Hampir seperti traktor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kejadian dua peristiwa ini harusnya menjadi perhatian seluruh bangsa Indonesia. Terutama orang-orang yang mengatakan beragama, yang mengatakan landasan ideologinya adalah Pancasila, Persatuan Yang Maha Esa, dan nanti merujuk kepada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum ternyata kemakmuran bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahkan kemiskinan masih ada, sampai menteri sosial dan menteri-menteri yang lain terpengerangah, terutama dunia pendidikan. Maka dari itu Islam telah menawarkan konsep sekian abad yang lalu, hidup berbangsa dan bernegara bermasyarakat yang diajarkan oleh seorang Rasul yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa baca menulis, dan umatnya juga sebagian besar tidak bisa baca dan menulis, tetapi subhanallah, negerinya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Islam mengajarkan bahwa setiap orang agar memperhatikan kondisi sesama muslim. Saya ingatkan kembali, sholat berjamaah itu fungsinya seperti itu. Tidak hanya karena datang masjid ke musola, sholat, selesai pulang. Tetapi masing-masing anggota jamaah bisa sharing tentang permasalahan yang sedang dihadapi, terutama yang sulit, agar jamaah yang lain, baik secara individual maupun berkelompok, bisa membantu, baik pikiran, tenaga, waktu, lebih-lebih harta. Itu konsep Islam. Maka MUI juga kaget kejadian itu. Maka MUI selalu menyarankan agar umat Islam banyak perannya di dalam berinfak sedekah dan berzakat mal untuk mengentaskan kemiskinan agar peristiwa yang sudah terjadi tidak terulang. Maka di dalam Al-Quran surat 59 ayat 9 Allah ceritakan kepada manusia bagaimana sikap orang-orang Ansor, golongan yang menolong yang berada di Madinah, terhadap orang-orang Muhajirin yang hijrah ke Madinah karena mengikuti ajaran Rasul yang terpaksa harus meninggalkan seluruh harta yang mereka miliki. Ayat itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'u darul imana min qablihim yuhibbuna man hajaro ilaihim wala yajiduna fi sudurihim
hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah, asli orang Madinah yang telah beriman, sebelum kedatangan mereka yaitu orang-orang Muhajirin, mereka menyintai orang-orang yang berhijrah. Cinta, bukan kebencian. Yang ada cinta. Cinta berarti berani mengorbankan segala-segalanya yang dimiliki, itu namanya cinta, sayang. Ke tempat mereka, ke Madinah. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Terutama ketika pembagian rampasan perang. Rasulullah memberikan lebih banyak kepada orang-orang Muhajirin daripada orang-orang Ansor. Tetapi tidak ada rasa dengki, hasad, iri. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Ansor kepada orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Lebih mengutamakan. Pertanyaan kita. Sudahkah kita sekarang mengutamakan saudara kita yang lemah, terutama ekonomi, atau sebaliknya justru kita belum mampu memperhatikan mereka dan mungkin pura-pura tidak mau untuk memperhatikan mereka dan membiarkan mereka dalam kesulitan? Pertanyaan perlu dijawab oleh kita masing-masing dalam hati. Meskipun mereka juga memerlukan, mereka perlu uang itu, makanan itu, minuman itu, pakaian itu, dan segala macam perlu. Dan sangat perlu, tidak sekedar perlu. Tetapi mereka sangat memperhatikan orang-orang yang membutuhkan itu. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka Allah mengajarkan jangan kikir. Bersedekah jangan nunggu kaya. Bersedekah jangan menunggu kalau sudah bisa makan beras yang mahal. Bersedekahlah dengan apa yang kita miliki. Insya Allah, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 9 surat 59 Al-Hasr ini turun karena suatu riwayat dalam sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwa suatu hari seorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, menakjubkan, pemimpin umat tetapi ternyata hidup sangat kurang. Rasulullah, aku kelaparan. Sampai menyatakan kondisi yang sebenarnya. Aku kelaparan ya Rasulullah. Rasulullah menanyakan persediaan makanan kepada istri beliau. Bertanya kepada istri-istrinya. Namun mereka memberitahu bahwa tidak ada makanan sama sekali. Pemimpin dunia ternyata hidup dalam kesederhanaan, bahkan sampai ketika datang orang yang butuh makan karena kelaparan, tidak ada makanan untuk diberikan. Beda dengan kita dan banyakkan kita yang hidup di perkotaan. Di dalam kulkas penuh dengan makanan, buah-buahan, minuman. Dan di buku rekening tabungannya mungkin berjuta-juta, bahkan ratusan juta.
Karena istri-istri Rasulullah menjawab bahwa mereka tidak ada makanan sama sekali. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, waktu itu sahabat sedang berkumpul, maka bertanya Rasulullah, semoga Allah merahmati, Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, tidak hanya dunia tapi di surga. Siapa yang akan dirahmati oleh Allah? Orang yang mampu menyayangi orang lain, terutama yang dalam keadaan kesulitan. Semoga Allah merahmati siapapun di antara kalian yang mau menjamu malam ini. Ternyata mendengar Allah akan merahmatinya, maka sahabat menjawab, aku yang akan menjamunya ya Rasulullah. Langsung kontan. Kalau kita kan mikir-mikir, apalagi dalam kondisi juga nggak punya atau pas-pasan. Tapi sahabat Rasulullah langsung menjawab, aku ya Rasulullah yang akan menjamunya. Ya pulang kepada istrinya, sungguh suguhkan makanan kepada tamu Rasulullah ini. Maka apa yang dilontarkan jawaban istri kepada sahabat tadi? Demi Allah, artinya betul-betul tidak ada suatu kedustaan, kebohongan. Bersaksi kepada Allah. Kalau dusta, Allah akan melaknat. Demi Allah, makanan hanya cukup untuk anak-anak, kata istrinya. Anak-anak malam ini belum makan. Ini yang disampaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Maka jawab suami yang sangat mengharapkan rahmat dan barokah untuk dirinya dan keluarganya, sebagaimana tadi yang sampaikan Rasulullah, kita lapar, tidurkanlah mereka. Tidurkan anak-anak kita. Artinya jangan diberikan makanan itu, tidurkan mereka. Supaya lalai untuk meminta makanan atau minuman. Dan padamkanlah lampunya. Matikan lampu-lampunya. Seakan-akan sang suami tadi sedang makan bersama dengan tamu itu. Dengan memegang piring dan sendok yang bersuara. Subhanallah. Pesan sahabat ini dipenuhi oleh istrinya. Inilah istri yang baik, yang tunduk patuh kepada suami untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak tuntutan-tuntutan, apalagi untuk hidup bermewah-mewah. Hidup bermewah-mewah itu nanti di akhirat di surga. Walaupun tidak salah kita boleh hidup cukup, kaya. Tetapi ingat, peristiwa yang Allah sampaikan dalam surat 59 ayat 9 Al-Hasyr tadi. Agar kita banyak membantu orang yang membutuhkan. Dan tidak harus menunggu kaya. Justru sebaik-baik orang yang beriman, orang-orang yang berinfak adalah orang-orang yang dikala itu sedang kekurangan. Allah memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang dalam kekurangan tetapi mau berinfak sedekah. Hal itu Allah jelaskan dalam surat 3, surat Ali Imran ayat 92.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innahu bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, tidak akan memperoleh banyak rahmat, barokah dan ampunan dari Allah, dan hartamu tidak akan semakin bertambah dan berkah. Sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kamu sukai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Allah menghitung. Allah membalas. Inilah yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia, kepada para sahabat. Sehingga pada waktu itu para sahabat suka berlomba-lomba berinfak, bersodakoh kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang hidup berada di masjid-masjid, yang hidup dalam kekurangan. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, kalau orang suka memberi kepada kita, kita membalas. Bergantian. Maka Allah pun seperti itu. Allah suka membalas dan bersyukur kepada hamba-hambanya yang membutuhkan kasih sayangnya. Apa yang akan Allah berikan sebagai balasan kepada orang-orang yang suka bersedekah, berinfak, bersedekah, lebih-lebih yang punya harta berzakat mal. Dalam surat 64 At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, "In tu'ridu wa qardhan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim." Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah tuh kaya, al-Ghaniyu. Tapi Allah mengatakan, pinjami aku. Kemana kita meminjami Allah? Yaitu kepada orang-orang yang miskin, yang lemah. Dengan cara yang baik, yang santun. Tidak ada unsur untuk dipuji. Tidak ada unsur minta dibalas, apalagi orang yang lemah. Hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Itu pinjaman yang baik. Yang diberikan berdasarkan hasil yang halal. Yang diridhoi oleh Allah. Walaupun pinjaman itu 1.000. 1.000 diganti 700.000. Nanti Bapak takjub. Kalau dibuka oleh Allah, apa yang Bapak masukkan dalam kotak 1.000 menjadi 700.000. 2.000 menjadi 1.400.000, 3.000 menjadi 2.700 atau 2.100. Mungkin uang yang ada di rumah sekarang akan dikeluarkan semuanya. Tapi pertanyaannya, kita yakin nggak? Itu yang janji Allah. Maka Allah menjelaskan, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, kalau tadi mungkin termasuk untuk kegiatan kegiatan kita agar masjid ini makmur, itu artinya pinjaman yang baik. Niscaya, pasti Allah nggak pernah berbohong. Buktikan. Jangan tergiur dengan judi online. Buktikan. 1.700 jadinya. 1 juta menjadi 700 juta. Maka yang punya jangan sayang untuk membantu masjid,
dalam pembangunan 1 juta, 2 juta. Itu dunia, belum akhiratnya, surga. Nescaya dia melipat gandakan balasan untukmu. Dilipat gandakan. Yang tidak punya uang banyak, sisakan 1 batang rokok, 2 batang rokok, 1 buah, mungkin pisang, dan sebagainya yang murah-murah. Tidak kita gunakan untuk halal tadi, tapi kita gunakan untuk infak sedekah. Insya Allah keluarga dan keturunan akan hidup sejahtera. Allah akan mengadakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Tidak hanya dilipatkan, tapi diampuni Allah dosa-dosanya. Dan yang sangat memotivasi kita untuk beramal dengan harta. Dan Allah Maha mensyukuri. Allah berterima kasih. Allah mengatakan kepada mereka, lihatlah itu hamba-hambaku telah berinfak. Dan ketika ada orang yang berinfak di pagi hari, maka malaikat mendoakan untuk lipat gandakan. Dan siapa yang bakhil, malaikat mengutuknya. Ada 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari orang-orang yang suka berinfak di pagi hari maupun di sore hari. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah Maha mensyukuri atas kebaikan hamba-hambanya. Maha penyantun, Maha penyantun. Ora sanjalo tak wenehi. Ora sakakan donga, insyaallah tak wenehi. Asal kowe menungso tak wenehi rezeki, sebagian kecil kamu keluarkan untuk menolong sesama manusia yang lemah. Mudah-mudahan dengan kajian malam hari ini yang didengar mungkin oleh sebagian masyarakat Indonesia menyadarkan kita, baik itu kaum muslimin maupun yang tidak muslim, tetapi peduli kepada sesama anak bangsa, akan menghasilkan persatuan untuk saling gotong royong dan menolong sehingga peristiwa bunuh diri dan yang lain-lain tidak akan terjadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bukan ya?